Izin Bu, udah terlihat Bu data saya. Sudah Mbak, share screen-nya udah kelihatan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Saya sudah sampai di hasil penelitian. Di sini saya pas yang bimbingan kemarin itu Bu, saya kan sebelumnya ada nanya sama Ibu mengenai penetapan jumlah sampel saya. Di sini saya kata Ibu kan 100 itu kan terlalu sedikit Bu. Jadi saya nambahin 150 seperti ini Bu. Jadi pada hasil penelitian saya jumlah sampel saya ada 150 nasabah. Untuk analisis frekuensinya, di sini ada laki-laki ada 71 orang, 71 responden, perempuan ada 79 responden. Lalu di usia mayoritas pengguna nasabah ini berusia sekitar 20 sampai hingga 30 tahun. Pada distribusi frekuensi berdasarkan pendidikannya, mayoritas pendidikan latar belakang pendidikannya pengguna BSI itu adalah SMA. Lalu berdasarkan profesinya, rata-rata pengguna pelayanan jasa BSI KC Batam itu berprofesi sebagai pegawai swasta. Distribusi frekuensi berdasarkan lama menjadi nasabah itu kurang dari 1 tahun. Hasil dari distribusi frekuensi berdasarkan pendapatan per bulannya itu rata-rata lebih dari 5 juta. Untuk hasil uji deskriptifnya, di sini sudah saya jabarin. Lalu uji validitasnya, semua kuesioner dari variabel yang sudah saya buat itu rata-rata valid. Uji validitas valid. Pada uji reliabilitas, di sini juga pada variabel compliance itu reliable. Pada variabel assurance reliable. Pada reliabilitas juga reliable. Pada variabel tangible juga reliable. Variabel empati itu reliable. Pada uji responsibilitas juga reliable, kepuasan nasabah juga reliable. Saya baru sampai uji reliabilitas, Bu. Sudah selesai Mbak? Sudah, Bu. Oke. Mbak Sela, Iya, Bu. bimbingan terakhir itu sebelum UTS kan? Uh, iya, Bu. Iya, saya lupa, makanya karena Anda baru bimbingannya, jadi udah 3 minggu Anda nggak bimbingan. Iya, Bu. Terus tiba-tiba langsung, Bu, saya sudah ini ya. Nah, oke. Mungkin kalau nanti Anda lihat, kalau lihat bimbingan sebelumnya yang sama ini, teman-teman yang terutama yang di 4 ya, jangan langsung menganalisis suatu data, tapi presentasikan dulu data Anda berupa Excel. Kalau sudah clear, kita sudah sepakat, Anda sudah paham, barulah Anda tuangkan dalam narasi kalimat. Kan gitu. Ini Anda belum presentasi data. Data Anda mana? Oh, ada, Bu, di sini. Oke. Data Anda mana? Pertama Iya, kali data Anda ini kan data primer. iya, Pertama Bu. itu harus diuji dulu alatnya dulu. Oke, alatnya dulu diuji dulu, yaitu instrumennya, yaitu uji reliabilitas dan validitasnya dulu. Kalau alat Anda sudah benar, sudah valid dan reliable, baru disebarkan ke respondennya.
gitu. Anda pakai mazhab yang mana, Anda pakai perspektif yang mana. Karena ada dua pendapat, ada yang responden bisa langsung diuji jadi instrumen sekaligus dan bisa jadiin sampel, dan ada juga yang berpendapat harus berbeda. Responden sendiri untuk uji validitas dan reliabilitas sendiri. Yang Anda pakai yang mana, itu harusnya dijelaskan terlebih dahulu. Untuk uji pilot tes ya Bu, pilot tes saya kemarin sudah Bu, yang kemarin kan saya sudah tunjukkan, terakhir itu saya bimbingan udah nunjukin uji pilot tes ini Bu, kata Ibu kan saya sudah langsung ke peneliti aja lagi Bu, karena kuesioner pilot Nah, tesnya. tadi harusnya pada pengantar lah Mbak. Dosennya itu manusia biasa ya Mbak? Iya Bu, maaf ya Bu. Iya, manusia biasa ada lupa, apalagi kamu lama sekali gak bimbingan. Ya ada Iya, pengantar dulu, kalau udah pernah uji pilot tes ya dikasih tahu. Ya ada pengantarnya, hasil bimbingan sebelumnya ini gitu. Langsung tadi kamu langsung hasil penelitian, saya juga kaget loh, ini apa? Terus rumusan masalahmu apa juga saya juga lupa. ya Bu, maaf ya Bu. Iya. Ya di resume dulu sebelum bimbingan hasilnya ini. Terus tadi kata Ibu kan gitu. Tadi tiba-tiba tadi di sampel Bu, kemarin 100 terlalu sedikit, bla 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 jadinya 150. Itu sejarahnya gimana? Saya lupa. Iya Bu. Bukan iya Mbak, kamu jelasin kan Iya Bu. penelitianmu. Iya. Kan Iya, bukan penelitian saya, kan penelitian Anda. iya Bu, kemarin kan saya kan cuma 100 sampelnya. Terus Ibu bilang untuk menambahkan sekitar 100 sekitar 50 lagi gitu Bu. Jadi saya tambahkan 150 di sini. Lalu Oke, saya sampai di buat sini dulu. Sampai ya di Bu. sini dulu. Oke, data Anda, teknik penarikan sampel Anda ada kriterianya nggak? Ada Bu. Apa kriterianya? Ini. Ini Bu, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI dan nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI setelah masa pandemi COVID-19 Bu. Selama menggunakan jasa pelayanan BSI dan nasabah yang menggunakan jasa pelayanan, ini kriterianya. Iya Bu. Satu aja ini. Iya Bu. Oke. Lah ini jumlah nasabahnya BSI Kota Batam ada 14.000. Iya Bu. Ya kan ada bilang ya kan, populasinya 14.000. Terus dari 14.000 Anda hanya ngambil 150. Bener nggak? Iya Bu. Make sense nggak? Jadi kalau jadi ambil sekitar 200 gitu ya Bu? Mbak, saya nggak bilang, saya nggak nanya harus jumlah ininya. Kan tadi saya pertanyaannya kan kriteria Anda, Bank BSI, nasabah BSI di Kota Batam yang menggunakan jasa pelayanan BSI. Yang menggunakan jasa pelayanan BSI kan, berarti kan Iya Bu. nasabahnya BSI kan. Iya Bu. Dan nasabah yang menggunakan jasa pelayanan selama masa pandemi COVID. Di sini ada datanya bahwa di Kota Batam itu nasabahnya 14.000. 14.000 dan Anda ngambil sampelnya 150, ada kriteria lagi nggak? Enggak Bu. Dia Coba setelah bukan enggak Bu. Coba kamu cek di bawahmu itu. Ada kriteria sampel nggak? Itu ada teknik penarikan sampel. Bukan, Mbak, masalahnya bukan jumlah sampelnya kalau saya, tapi kriteria penarikan sampel Anda. yang softlin ini ya Bu? Iya, softlin itu bukan sesuatu yang ini, nggak harus kita memenuhi softlin. Softlin itu kalau Anda nggak tahu populasi dan nggak punya kriteria, Oh, jadi nggak harus semuanya pengambilan sampel itu menggunakan Slovin. Tapi kalau Anda sudah punya kriteria, itu poin F-mu itu, teknik penarikan sampel. Coba kamu baca. baik Bu. Apa isinya? Apa teknik penarikan sampel? Karakteristiknya apa itu? Kriteria diambil tuh.
dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian, Bu. Lah iya, karakteristiknya apa, Mbak? Duh. Bukan yang ini ya, Bu ya. Nasabah yang menggunakan jasa pelayanan itu ya, Bu? Lah iya, berarti kriteriamu cuma satu kan? Iya, Bu. Nah, kalau kriteria satu, kalau Anda punya populasi 14.000 hanya ngambil 150, make sense nggak? Kurang ya, Bu. Enggak, aku jawab bukan soal kurang sama ini, Mbak. Kamu cari rumus apa? Kalau apa? Kamu baca dulu deh bukunya statistiknya Ghazali atau apa, biasanya kalau mahasiswa Poltek Batam itu biasanya pakai Ghazali tuh. Baik, Ibu. Terus apa lagi? Coba kamu baca. Ini penelitian loh, Mbak. Kamu baca. Di sini kriteria sampel saya itu nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI sebelum adanya masa COVID dan nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI setelah di masa COVID itu, Bu. Nah, Jadi ya, kalau iya, berarti kan semua nasabah kan? iya, Bu. Mau COVID sama nggak COVID kan nggak ada yang efek tuh. Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Berarti kan semua nasabah kan? Iya, Bu. Semua nasabah. Iya, kalau semua nasabah, kalau Anda mau sampelnya sedikit, Anda harusnya menambahkan kriteria di situ, Mbak. Jadi bukan hanya langsung Slovin itu kalau untuk misalnya kayak sensus, BPS, dan sebagainya. Anda belum tahu apa aja yang mau dilihat. Kalau Anda sudah kriterianya adalah nasabah, dan semua yang nasabah itu kan ya pasti menggunakan jasa, kan nggak mungkin nggak pakai jasanya BSI itu. Iya, Bu. Nah, Anda lebih spesifik lagi. Apa sih penelitianmu? Coba kamu lihat batasan masalahmu sama rumusan masalahmu apa. Batasan masalah. Ini batasan masalah saya, Bu. Nah, apa itu? Penelitian dilakukan hanya di daerah Kota Batam, khususnya untuk Bank Syariah Indonesia. Variabel yang diukur dimensi kualitas layanan melalui model charter, compliance, assurance, reliability, tangible, empati, dan responsiveness. Yang ketiga, penelitian ini mengadopsi kuesioner dari peneliti terdahulu, yaitu Zukrufani dan Bella. Untuk perumusan masalahnya, di sini saya jabarin satu-satu. Apakah compliance berpengaruh Kayaknya ini signifikan? kemarin nggak kamu revisi ya? Kata-kata signifikannya kan harusnya dihapus. Oh iya, Bu, kemarin waktu itu pas dari dosen penguji itu, Bu, harus keterangannya menambahkan kata signifikan, Bu. Iya, kan saya bilang nggak mau. Oh iya, baik, Bu. Signifikan. Nggak kamu revisi. Ya. Oh, baik, Bu. Untuk signifikannya dihapus, Bu. Kamu lihat punyanya penelitian sebelumnya itu kriterianya cuma satu ya, Mbak? Iya, Bu. Penelitian sebelumnya kayak gitu juga, Bu, kriterianya. Dari peneliti Coba sebelum... kamu cari referensi dulu lah, Mbak. Soalnya kalau kamu tetap, ini bukan soal menambah jumlah responden dan sebagainya. Kalau Anda sudah tahu populasinya 14.000, Anda hanya ngambil rumusnya penelitian riset, rule of thumb-nya riset itu loh, minimal sampel itu loh 30% dari populasi. Kamu 10%-nya aja nggak ada. 1%-nya aja nggak ada. Kita kalau neliti itu loh, tanpa kita ini kriteria, itu loh secara ini tuh loh baru kita boleh ngambil kesimpulan. Kalau hanya Anda ngambil hanya 1%-nya kan gitu kan, nggak make sense. Jumlahnya 14.000-an gitu. Ini kita nggak melihat konteksnya ya, tapi secara ilmu statistiknya kan gitu. Baik, Bu. Nah,
Coba kamu cari, mungkin kalau saya sih lebih ke nyaranin kamu tambahin, kayaknya kamu ngambilnya di mana? Cabang mana? Apa semua nasabah di kantor cabang atau hanya kantor nasabah tertentu? Di kantor cabang, Bu, yang di Nah, Aviari saya ngambil. nah yang 14.000 itu di Aviari aja atau semuanya di Kota Batam? Di Aviari aja, Bu. 14.000 itu Iya, di Bu. Aviari aja. Heeh. Serius? Iya, Bu. Kemarin kan saya tanya sama salah satu yang di depan itu kan, Bu, yang bagian customer service-nya itu. Beliau bilang kalau misalkan nasabah yang ada di Aviari itu 14.000, Bu. Coba nanti saya pastikan lagi saja ya, Bu. Apalagi kalau cuma satu cabang 14.000 kamu ngambilnya cuma 100, Mbak, 150. Ngerti nggak maksudnya? Kita nggak usah nguji aja gitu loh ya. Hmm, Anda punya kan gitu, Anda punya 14.000, terus Anda hanya ngambil 10%-nya nggak ada kan itu berarti? iya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Padahal kan rumusnya statistik itu tanpa kita ini itu minimal itu 30% dari jumlah populasi. Baru kita bisa mengambil buat suatu kesimpulan. Tuh. Baik, Bu. Tuh. Pastiin dulu Mbak itu tadi, terus kalau saran saya tadi adalah kamu lebih khusus saja bahwa hanya kantor cabang yang tadi Anda sebutkan. Baik, Bu. Dan pastikan kalau enggak, kan gitu. Kalau enggak Anda batasinnya adalah periode, kamu kapan nyebarin kuesionernya? Saya bulan ini, Bu, dari bulan Maret, Bu, Sampai bulan apa? sampai setelah puasa, ya setelah Lebaran, Bu, bulan Mei. Setelah setelah Lebaran. Berarti Iya, kamu Bu. hitung tuh tadi Anda berapa dan Anda berarti harusnya di nanti Anda bilangin di penarikan sampel itu tadi nanti bahwa periode penyebaran kuesionernya Anda batasin dari sekian sampai sekian. Jadi Anda hanya melihat di situnya aja yang menggunakan pelayanan. Jadi di kriteria sampelmu adalah yang menggunakan pelayanan BSI dari periode penyebaran kuesionernya dari kapan sampai kapan itu. Nah, itu lebih Oh, make sense dibandingkan itu, Mbak. Jadi bukan Slovin-nya. Kalau saya itu Slovin itu untuk suatu nggak sembarangan pakai pakai Slovin itu, Mbak. Nggak semua boleh pakai Slovin. baik, Bu. Berarti, Bu, saya mau nanya, berarti kalau misalkan kan tadi kriterianya kan ditambahkan dari penyebaran kapan sampai kapan. Berarti itu Terus nggak usah cabang, dikasih kantor rumus cabang, kantor cabang. di kantor cabang. Berarti itu nanti nggak usah dikasih rumus lagi ya, Bu? Karena Ya, sudah ada kriteria tadi itu, Bu. iya, ya nggak usah pakai Slovin lagi. Baik, Bu. Dan pastikan tadi jumlah sampel populasinya udah betul, pastiin dulu. Dan Anda kasih sumbernya bahwa sumbernya itu dari siapa gitu. Jadi bukan katanya-katanya. Baik, Ibu. Jadi di kriterianya kamu pastikan jadi penyebarannya kapan tadi kamu bulan Maret kan kamu bilang tadi. Iya, Bu. Bulan Maret sampai bulan apa. Berarti Anda hanya ngambil kriteria, berarti kriteria berikutnya adalah berarti penggunaan jasa selama periode penyebaran kuesioner dari sampean sampai sekian. Baik, Ibu. Dan itu kamu pastikan dulu. Jadi saya nggak mempermasalahkan jumlah sampel ya Mbak ya. Saya nggak mempermasalahkan jumlah sampel, tapi make sense-nya. Itu make sense-nya masa yang pakai jasanya jasanya BSI kan gitu kantor cabang dari periode segitu sampai segitu kok cuma 100. Kalau gitu kantor cabangnya tutup aja lah kan logikanya gitu. Oke, ya, Bu. Iya kan nggak usah kita nguji statistik lah ya, kan nggak usah kita nguji macam-macam kan gitu ya. Iya nggak kalau pelayanan ya jumlah 14.000 misalnya dari bulan Maret sampai setelah nggak tahu kamu pastiin dulu misalnya kalau anggap aja lah 1 bulan kan gitu ya. Dari Iya, Bu. selama 1 bulan masa yang menggunakan jasa nasabah yang menggunakan jasa BSI hanya 150 nasabah. Kalau gitu saya sebagai manajer BSI saya tutup kantor cabangnya.
Iya, Bu. Tuh. Oke. Jadi tadi Baik. makanya di kriteria itu tuh berpengaruh besar dalam kita mengambil sampel. Baik, Ibu. Oke. Terus tadi dijelasin tadi kalau responde apa pilot testnya dan sebagainya. Terus tadi mana data Excelmu tadi? Ini, Bu. Saya melihat Excelnya dulu biasanya. Apakah sudah terlihat, Bu, Excel-nya, Bu? Belum, masih Word ah. Oh, ini saya stop share dulu ya, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, kamu mau nyebarin kuesionernya gimana? By online apa hard copy? Dari ini, Bu, hard copy, Bu. Oh, dari hard copy. Jadi setiap datang kamu kasih gitu. Iya, Bu. Setiap ada yang datang saya kasih. Oke, terus itu tabulasi datanya udah kamu cek. Ada outlier dan sebagainya enggak? Ada apa, Bu? Outlier atau enggak? Enggak, Bu. Hah? Ini Belum kamu tabulasi. cek? Belum kamu cek atau enggak? Belum kamu cek? Dimasukin ke SPSS ya, Bu, maksudnya? Cek outlier tahu enggak? Enggak, Bu. Saya enggak. Nah, cari dulu PR-mu itu. Iya, Bu. Cek outlier ya, Bu. Ya. Terus analisis deskriptif. Coba cek. Ini, Bu. Oke, yang pakai frekuensi untuk apa aja? Ini untuk Untuk jenis variabel kelas. apa? Hmm? Apa, Bu? Untuk variabel apa aja yang kamu hitung pakai menggunakan statistik frekuensi? Eh, dari analisis frekuensi itu bukan yang ini ya, Bu, yang jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lalu menjadi nasabah, itu data dari respondennya, bukan ya, Bu? Mbak, aku nanya, kamu nanya balik ya? Jadi siapa yang jadi ini? Iya, dari kemarin Iya, saya setiap saya nanya, pasti kamu nanya balik dengan pertanyaan yang sama. Oke, frekuensi itu adalah digunakan untuk tabel, untuk menganalisis variabel yang menggunakan dummy. Kamu cek variabelmu yang menggunakan dummy. Mana aja. Jadi tidak semuanya menggunakan frekuensi. Oke. Bu. Dicek jadi variabelmu ada berapa dan yang menggunakan frekuensi itu yang dianalisis menggunakan frekuensi adalah yang menggunakan dummy 1,0 atau 1 apa, 2 apa, bla bla bla. Dan pokoknya yang dummy variabel. Oh, baik, Yang Ibu. selain dummy variabel, ya dianalisis frekuensi seperti biasa, ada means, ada standar deviasi, dan sebagainya. Dari situ, Anda baru lihat tadi, ada outlier-nya enggak. Outlier itu misalnya ada pendapatannya yang di atas rata-rata. Tadi kamu PR kamu carilah istilah outlier dan cara ngeceknya. Baik, Ibu. Oke. Nggak usah buru-buru analisis, tapi dari tahap-tahapannya Anda paham dulu, Mbak. Jadi bukan endingnya, namanya kita riset, itu adalah prosesnya benar dulu. Hasil endingnya sesuai yang kita prediksikan ataupun tidak, itu udah urusan lain. Tapi urutannya sudah betul, sudah sesuai. Langkah-langkahnya. Jadi nggak perlu buru-buru, tapi pastikan setiap tahapan ini kamu paham, oh tabel frekuensi itu untuk apa sih? Dan dari kamu cek lagi apa aja. Baik, Ibu. Oke, Oke, Ibu. ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Bu.
Udah kamu catat apa aja? Sudah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Makasih ya, Ibu. Nggak ada? Ini orangnya nggak ada yang mau bimbingan, cuma join Saya, aja. Bu, izin. Oke, Bibit. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, judul dari artikel saya itu, Bu, perancangan standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil pada PT Luis Alain. Di bimbingan sebelumnya itu saya saran dari Ibu revisi di bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi, untuk hasil wawancara dengan accounting, itu diketahui bahwa di PT Luis Alain itu belum memiliki prosedur kerja. Kemudian kurangnya sumber daya manusia juga mengakibatkan tugas dan tanggung jawab kas kecil juga dapat beralih, kadang ke finance, kadang pun ke accounting. Kemudian berdasarkan observasi saya di PT tersebut, khususnya di Departemen Accounting, banyak ditemukan voucher kas kecil di meja accounting yang berserakan dan tidak terarsip serta tidak dilampiri nota. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan staf purchasing dan juga sopir, terdapat perbedaan ketika kas kecil dipegang alih oleh finance dan finance. Maka voucher kas kecil itu harus diajukan terlebih dahulu ke general manager. Barulah finance memberikan dana. Terkadang nota diminta dan dicek, terkadang pula tidak. Tahapan pengelolaan kas kecilnya dari pembentukan kas kecil itu accounting menaksir terlebih dahulu untuk kebutuhannya, kemudian diajukan ke finance dan general manager. Ketika sudah dapat approval dari general manager, maka akan dibukakan cek oleh finance dan akan diberikan kepada accounting untuk dicairkan. Untuk pemakaian dana kas kecil di PT tersebut menggunakan voucher kas kecil. Namun dalam penerapannya pemakai dana ada yang mengisi voucher kas kecil itu setelah mendapatkan dana. Bahkan ada pula yang tidak membuat voucher kas kecil. Ketika dana kas kecil menipis, accounting mengajukan pengisian kembali dana kas kecil. Pengajuan kas kecil ini tidak melampirkan nota-nota pembelian, bukti transaksi, dan juga tidak ada pengarsipan di setiap bulannya. Solusi yang diberikan penulis yaitu merancang standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil, tujuannya agar standar operasional prosedur ini dapat dijalankan dengan tepat sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan kas kecil dan menjadikannya lebih efektif. Berikut standar operasional prosedurnya, Bu, dari pembentukan kas kecil, kemudian flowchart-nya, kemudian pemakaian dana kas kecil, SOP pemakaian dana kas kecil, kemudian flowchart-nya, lalu pengisian kembali dana kas kecil, dan flowchart-nya. Kesimpulannya, pengelolaan kas kecil pada PT Luis Alain tergolong kurang baik. Banyak voucher kas kecil yang tidak dibuat, mengakibatkan pembahasannya dulu, Mbak, dikelirkan dulu baru kesimpulan ya. Kesimpulan saya baca SOP-nya ya, Bu. Udah sampai di situ pembahasan aja dulu. Oh, oke, Bu, baik. Ya. Ini bukan sidang ya. Ini bimbingan, dosen bimbingan. Dosen pembimbingmu aja nggak paham, gimana masam dosen pengujinya? Oke, tadi sebelumnya tadi Anda bimbingannya sebelumnya sudah suruh nambahin wawancara ini ya? Iya, Bu. Kesimpulan dari wawancara Anda lakukan tanggal 14 Januari. Yang Anda wawancarain siapa? Namanya siapa? Jam berapa? Oh, nama. Iya. Ini cuma Anda, cuma dengan accounting itu orang siapa? Oh, dikasih nama ya? Oke, lah iya kan wawancara. Saya buatnya di lampirannya aja, Bu. Oh, di hasil pembahasan itu juga saya lampirkan ya, Bu, namanya. Lah iya kan siapa? Oke, Bu, baik. Ya yang sedetail mungkin identitasnya kan bukan hantu kan yang Anda wawancarai. Bukan, Bu. Iya. Oke. Jadi Anda kapan, dari jam berapa sampai jam berapa? Itu harus dijelaskan. Itu kan common sense kan, pengenalan di awal gitu.
Tuh. Terus ini dalam satu kalimat kamu nyebutnya PT Lui ini loh sampai 3 kali. Satu paragraf. Gunakanlah kalimat yang efisien. Ya, Bu. Terus ini tiba-tiba terus kurangnya SDM. SDM itu apa? Ini kata siapa? Ya kan? Kan harusnya hasil wawancara itu diresum dulu kan. Wawancara itu Anda buat poinnya apa aja yang ditanyain, ini kan gitu. Le ini siapa? Maksudnya ini kan terus kurangnya SDM ini yang ngomong Mbak Wiwit atau orang accounting ya? Dari accounting-nya juga, Bu. Nah, ya kan berarti kan harusnya kamu ngasih pendapatnya accounting, jangan dicampur-campur dengan pendapatmu. Kamu ngasih tahu yang utuh dulu hasil wawancaramu, 1 paragraf atau 2 paragraf, baru menurut penulis gitu loh, Mbak. Jadi ada pendapatmu, jangan dicampurkan pendapatnya yang diwawancarain dengan pendapat Anda. Kita harus independen, sebagai penulis itu kita independen. Kita harus menjelasin yang benar. Yang jelasin apa adanya sesuai yang ada di faktanya. Tuh. Bu. Oke, Ya, Bu. terus ini mengakibatkan tugas tanggung jawab tadi finance jika accounting. Saya nggak tahu bedanya accounting sama finance apa. 1 orang yang berbeda, atau 2 orang yang berbeda, atau 1 orang sama. 2 orang yang berbeda, Bu. Nah, kamu jelaskan di situ. Oh. Nggak ada kan penjelasannya? Iya, nggak ada, Bu. Iya. Oke. Ini Bu. ketika penulis melakukan observasi selama 3 minggu. Selama 3 minggu itu dari kapan sampai kapan? Boleh agak di zooming nggak? Kecil sekali ini. Oh, ya, Bu. Itu Anda sebutkan 3 minggu kan? Iya, Bu. 3 minggu itu kapan, dari kapan? Oke, Bu. Iya, yang jelas Mbak. Berarti kurang didetailin ya, Bu, ini punya saya. Iya. Oke, Bu. Oke, terus pengajuan berkas kecil berdasarkan wawancara. Ini masih berdasarkan wawancara lagi. Jadi Mbak jangan ini kamu 1 paragraf itu ada pendapatnya si accounting, ada pendapatnya si finance, ada pendapatnya si penulis. Pusing saya. Ya kamu kasih cara yang utuh dulu. Oh, accounting itu ini. Oh, menurut finance itu ini. Jadi dari si accounting dan si finance, Anda membuat dari analisis itu gitu loh. Baru pendapat Anda, penulis gitu. Ya kan ini paragraf berikutnya hasil wawancara 14 Januari lagi gitu. Dan Anda sebutkan dari hasil wawancara tadi ada berapa banyak yang Anda wawancara. Ini sopir, berarti staff purchasing. Berarti ada berapa lagi? Sendiri Sendiri lagi. Bu, purchasing-nya 1, sopirnya 1. Berapa orang jadi yang Anda wawancarain? 3. 3. Ya dijelaskan 3-3-nya sendiri-sendiri, Mbak. Ya, jangan dicampur-campur. Oke, kan bikin nyusun kalimat itu kan 1 paragraf 1 topik kan? Iya, Bu. Iya. Nah, ini kamu 1 paragraf 3 topik. Oke, terus kan diperbaikin ya dari hasil wawancaranya cara menyampaikan hasil wawancara. Ibu, baik, Bu. Oke. Jadi menulis itu adalah kalian membuat seolah-olah yang tidak ada di sana itu merasa ada di sana. Maka Anda menjelaskannya secara detail dengan lewat narasi kalimat Anda itu. Oke, jadi dari hasil wawancara 3 orang tadi, baru Anda bilang, oh permasalahan letaknya itu di sini loh. Jadi itulah tugas Anda menganalisis dari pendapatnya 3 orang tadi, Mbak. Sehingga dari kan gitu, sehingga kan titik masalahnya apa sih kan gitu ya? Iya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Menurut si accounting bahwa yang kurang itu si A kan gitu. Menurut si finance bahwa yang kurang si B. Oh, menurut si
apa tadi purchasing yang kurang misalnya C. Kan Anda bisa narik benang merahnya kan? Iya, Bu. Nah, itu dari situlah inti permasalahannya kenapa prosedur penggunaan kas kecil ini belum beri masalahnya itu di sini. Kan gitu. Kan benang merah itu. Sehingga Anda memberikan solusi tepat gitu, Mbak. Dan itu Anda konfirmasi kembali ketika orang yang Anda wawancarain tadi. Gitu. Bu. Jadi bukan subjektif kita, Bu. Ya tadi dimintain pendapat. Kalau menurut hasil pengamatan saya, hasil wawancara dari benar nggak masalahnya itu begini? Nah, Anda memberikan solusi itu. Nah, solusinya mau dipakai perusahaan atau enggak ya? Itu bukan ranahnya kita gitu. Kita kan hanya ngasih saran kan gitu. Iya. Tuh. Oke. Terus Oke, tadi Bu. Anda bilang ada yang tadi kayaknya apa tadi yang menipis-menipis tadi. Oh, ini, Bu. Nah, ini ketika dana kas kecil menipis, nah, gimana cara ngukur menipis itu? Uangnya udah nggak ada lagi di berangkas, Bu. Ya, Anda bilang lah, kan bukan berarti menipis. Kalau tidak ada uang ya berarti tidak ada lah, bukan berarti menipis ya. Iya, Bu. Jadi jangan menggunakan istilah koran dengan istilah karya ilmiah. Ini karya ilmiah bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Pengajuan kas kecil pun, nah masih kas kecil pun ini kan kalau Anda ngomong sama saya, langsung ini boleh kan gitu. Tapi kalau karya ilmiah kan harusnya pasif kan. Iya. Kita hindari kata-kata yang multitafsir. Ini kan multitafsir tuh menipis itu apa kriteria menipis? Jadi orang bertanya-tanya, Mbak. Ya sebutkan aja nominal. Oh, ketika nominalnya tinggal 100.000. Oh, ketika tidak ada ya bilang aja tidak ada saldo kas kan gitu. Bukan dikatakan menipis kan. Kalau ini bahasa koran boleh. Oke. Nah, itu juga harus itu harus dijelaskan tadi. Nah, dari tadi hasil wawancara 3 departemen yang berbeda, menurut Anda masalahnya di mana? Masalahnya, Bu, Iya. memang di accounting itu sendiri, di departemen accounting, Bu. Di departemen accounting finance tidak, Iya, sama juga finance-nya. purchasing juga. Loh, Anda katanya Iya, 3 departemen. iya. Masalahnya apa terus? Masalahnya Nah, kamu tuliskan di bagian mana? Soalnya saya baca punyamu nggak nemu saya. karena ini, Bu, prosesnya yang berbeda-beda gitu, Bu. Pengajuannya kas kecilnya itu, voucher kas kecilnya. Nah, pengajuannya beda-beda proses itu harusnya prosedurnya yang punya siapa? Accounting. Oke, harusnya yang punya accounting dan prosedurnya berubah itu disosialisasikan nggak ke departemen lain? Enggak. Enggak, kan berarti masalahnya disosialisasi kan? Iya. Bukan masalah di prosedurnya kan? Iya. Iya, Bu. Loh, kok kamu iya benar? Karena prosedurnya nggak ada, karena alurnya yang nggak ada, nggak dibuat. Terus dari yang nggak ada dan nggak dibuat itu berbeda. Tapi kalau dia sudah punya sistem, berarti kan belum ada informasi ke departemen lain kan? iya, belum Kan bukan berarti nggak ada kan, Mbak? nggak ada. Hah? Gimana? Loh, ini yang wawancara siapa? Saya yang nggak wawancara loh. Saya hanya wawancara ke kamu loh. Saya hanya mengatakan dari Anda yang Anda tulis itu loh. Dan Anda jelaskan.
Kamunya sendiri malah ragu-ragu. Nah, ya kayak gini lah kalau penulisnya sendiri ragu-ragu jadinya Anda nggak lulusin gitu jadinya. Anda harus yakin apa yang Anda tulis. Ya, Bu. Tuh. Dari semua yang tadi wawancara ini semuanya pendapatnya orang itu dan pendapatmu sendiri nggak ada. Kontribusinya penulis di mana? Makanya tadi pertanyaan saya tadi kan dari 3 departemen yang Anda wawancarai, benang merahnya di mana? Nah, benang merah itulah yang tugasnya si penulis itu. Merangkum permasalahan itu, gitu ya, Bu? Ngerti nggak, Bibit? Ya, Bu, paham, Bu. Ya udah ya, sampai sini dulu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Bu, maaf mau nanya, Bu. Kan kemarin bimbingan kemarin saya sempat nanya terkait dengan laporan magang, Bu. Kata Ibu kan di learning Ibu belum ada belum ada laporan magang ya, Bu, belum ada matkul magang. Terus saya udah sampein, Bu, ke Pak Sugeng koordinatornya. Terus dari Pak Sugeng katanya Mbak coba infoin, udah saya bantu enroll, Bu. Itu aja, Bu, mau saya sampein. Bentar saya cek dulu. Learningnya dari kemarin kayaknya belum bisa. Oh, iya, kemarin katanya sempat error, Bu. Oke, udah magang yang D3, D4 udah masuk. Makasih ya Mbak Wiwit. Iya, makasih ya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Saya boleh, Bu. Oke, Mohtar, silahkan. Baik, Bu. Apakah share screen saya sudah masuk, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan semuanya. Baik, Bu. Di sini ada hasil yang sebelumnya itu. Jadi yang warna kuning ini udah direvisi. Yang ingin saya revisi pada hari ini yang berwarna merah, Bu. Yang pertama itu ada perbaiki tinjauan pustaka dengan memasukkan referensi sama pastikan kembali SOP-nya dimasukkan ke data yang diolah dan dalam penelitian di paling terakhir, bagian terakhir. Sama perbaiki penulisan gambar struktur dengan memberikan keterangan gambar dan sumber. Selanjutnya ada perbaiki margin dan spasi sesuai dengan laporan studi, pedoman laporan studi. Baik, Bu. Ini untuk laporan saya. Yang di share screen masih berita acara. Baik, Bu. Di sini berjudul evaluasi standar operasional prosedur pembelian di hotel Best Western Premier Panbil. Yang sudah saya revisi itu sudah memasukkan referensi para ahli di 3 tinjauan pustaka. Itu ada pengertian standar operasional prosedur, peranan pembelian, sama sistem pembelian barang di hotel. Selanjutnya untuk laporannya, untuk spasi dan marginnya sudah sesuai dengan pedoman, spasi 2 sama marginnya 4333. Selanjutnya untuk SOP yang ada di hotel sudah saya masukkan ke data dan dokumen yang diolah, yang di bawahnya data dokumen yang diolah dan dihasilkan. Ini SOP di hotel yang perlu direvisi. Untuk metodologi penelitiannya ada yang saya revisi tetapi belum lengkap untuk jenis penelitiannya. Dan ada beberapa yang disuruh masukkan referensi menurut para ahli, cuman belum lengkap.
Mungkin dari saya itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, Mutar, kamu udah berapa minggu kok masih belum selesai kamu revisinya? Buruan, Iya, udah mau selesai semester ini. Ini udah minggu 11 loh. Ya, iya, Bu. segera diselesaikan revisinya dan dilanjutkan risetnya ya. Tadi Wiwit Baik, itu udah masuk ke pembahasan kan. siap, Bu. Segera diselesaikan ya revisinya ya Mutar. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya siapa? Terima kasih, Bu. Oke. Boleh Bu, saya. Oke, Putri Amaliza. Ya. Iya Bu, izin share screen ya Bu. Yang pertama, apakah sudah nampak Bu? Sudah. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amaliza Riyadi. Di sini saya akan di sini judul saya pengaruh good corporate government dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Terakhir kali, ini adalah berita acara saya. Yang untuk bertanda biru ini saya belum perbaiki, sisanya udah saya perbaiki Bu. Nah, di sini kan Bu, yang nomor 5, saya masih bingung Bu, kan kriteria sampel dijelaskan dan jumlah sampel ditentukan. Nah, kemarin pas lagi lagi diuji Bu, Bu Ria nanyain masalah tentang jumlah sampelnya Bu. Nah, di sini kan saya nulis sampelnya cuma ada 47 perusahaan Bu. Nah, kata Bu Rianya bilang itu populasi semuanya atau udah dikali 5 Bu gitu. Terus saya bilang itu belum dikali 5, masih populasi semuanya yang ada di BI perusahaannya. Nah, jadi terus ibunya bilang ibunya masih bingung kenapa nulisnya 47 aja. Jadi saya juga sebelum kamu ngaku itu saya pun juga bingung kok. Kamu tunjukin mana proposalmu? Iya. Kamu ngejelasin saya juga nggak bisa nyambung. Bu. Iya. Jangan dianggap dosen itu Tuhan ya. Tahu Iya, Bu. segalanya. Yang ada bicarakan saya juga nggak paham. Ini aja berapa dulu? Belum nyampe 1 jam aja sekaligus suruh mahamin. Iya, ini 1 jam belum ada aja udah suruh memahami 3 topik yang berbeda. Kamu tunjukkan mana proposal Anda? Oh, bentar ya, Bu. Yang sudah Anda revisi mana? Poinnya mana? Sudah Anda lakukan revisi belum? Udah, Bu. Udah semuanya. Tinggal yang ini, Bu. Tinggal 1 ini, Bu, yang saya masih bingung, Bu. Kamu tunjukkan dari poin 1, mana yang sudah kamu revisi? Untuk poin 1, itu pengembangan hipotesisnya, X1-nya dilengkapi lagi hasil penelitiannya, Bu. Mana? Jadi, Kamu tunjukkan. Kamu lama sekali bimbingannya. Udah dari tanggal 10 April sampai tanggal 24 Mei. Iya, Bu. Ya iyalah, nanti kalau nggak lulus-lulus, nanti dosen pembimbingnya yang salah. Padahal mahasiswanya yang nggak bimbingan. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ini, Bu, untuk X1, himpunan H1-nya sudah dikasih penelitian terdahulunya, Bu. Lalu untuk yang kedua, itu tata tulis penomorannya diperbaiki, Bu. Jadi yang kemarin dikomentari, Bu, ini, Bu, bagian ini, Bu. Terus ini
di bagian kajian teori, Bu. Nah, kemarin yang kayak good corporate government itu tuh saya tidak ada kutipan A-nya gitu, Bu. Jadi sekarang udah saya tambahin ABC-nya, Bu. Lalu untuk selanjutnya, tabel belum ada sumbernya, Bu. Jadi kemarin untuk tabel yang di bagian variabel dan pengukurannya, Bu, disuruh Bu dia ditambah untuk sumber data diolah pribadi, Bu. Udah saya tambahin. Lalu untuk selanjutnya, hipotesis Jadi X5. tabel itu ditambahin tahun itu, Mbak. Oh, tahun ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Terus untuk selanjutnya itu tabel hipotesis X5 itu tidak diperlukan, Bu. Kemarin saya ada memasukkan hipotesis X5 yaitu untuk GCG dan profitabilitas itu berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan. Jadi kata Bu Ria tidak usah dimasukkan. Jadi hanya sampai H4 saja. Udah saya Ya kan hapus. saya udah bilang, kamunya yang ngotot kan. Iya, Bu, saya kemarin tahu. Kan saya sudah bilang, kamu dibilangin sebelumnya nggak percaya. Nah, yang selanjutnya saya belum memperbaiki ini, Bu. Kemarin ditanya komentarannya karena populasi saya cuma 48 perusahaan. Karena di situ saya belum dikali 5, Bu. Belum dikali 5 tahun, Bu. Bukan soal dikali 5 atau 5 tahun dulu, Mbak. Teknik penetapan sampel itu bagaimana? Kriterianya apa? Kriteria Terus, udah ini, Bu. Yang ini, Bu. Purpose sampling, Bu. oke, kalau sudah purpose sampling, data yang Anda pakai data, cross section apa data panel? Cross section, Bu. Ya, cross section berarti bukan soal dikali 5. Jadi yang masuk kriteria dari tanggal 1.1 sampai itu. Jadi bukan soal perkaliannya. Jadi di situnya harusnya Anda bahasnya adalah populasi. Ini kan memang di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek. Iya, Bu. Selama kasih tahunnya, selama tahun sekian sampai tahun sekian. Kan ada yang merek. Bank kan ada yang beberapa tahun dari tahun penelitianmu itu kan ada yang merek. Apa, Bu? Maaf, Bu. Kan dari masa penelitian datamu itu kan ada yang merger kan beberapa bank itu. Iya, Bu. Tapi di BI masih terdaftar, maaf ini, Bu, ini 47, Bu. 47 perusahaan, Bu. Ya kamu kasih sumbernya dari tahun berapa sampai tahun berapa, benar nggak ada 47? Dikasih tanggal ya, Bu. Di tahun ya, Bu. Baik, Bu. Sumbernya, sumber dan tahunnya kapan periode pengamatanmu, data yang mau diambil. Oh, baik, Bu. Sumber. Dan jadi sebenarnya kalau teknik penetapan sampel itu kalau datanya primer, Mbak. Kalau datanya sekunder itu cukup dari kriteria sampel itu sudah cukup. Jadi sampel di atas itu bukan ini. Jadi cukup Anda kasih tahu bahwa populasinya sekian. Dan semua populasi dijadikan sampel sudah cukup kan gitu. Oh, oke, Bu. Baik, Bu. Kan gitu kan. Semua populasi Anda jadikan sampel kan? Dengan memenuhi kriteria penarikan sampel kan? Anda punya kriteria penarikan sampel ya dijelasin situ. Kriteria penarikan sampel berdasarkan purpose sampling itu, ya kan? Iya, Bu. Tuh. Berarti nanti ditambahin sumber sama tahunnya ya, Bu ya? Kamu dengerin lagi lah, Mbak. Tadi saya barusan ngomong selesai, kamu ulang lagi. Ibu. Dan itu aja, Bu, untuk perbaikannya. Selanjutnya, Bu, saya akan menunjukkan data yang sudah saya masukin Excel ya, Bu. Boleh.
Apakah sudah nampak, Ibu? Sudah. Untuk selanjutnya, di sini populasinya kan ada 47 perusahaan perbankan. Jadi ini saya melakukan seleksi sampelnya. Yang yang kriteria pertama ini adalah untuk kriteria pertama itu perusahaan perbankan yang terdaftar di BI secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, selama tahun 2017 sampai 2021 untuk yang bertanda kuning itu IPO-nya lebih dari 2017 baru ada ya. Lalu untuk yang kedua kriterianya perusahaan perbankan yang melaporkan keuangan di BI secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, untuk kriteria kedua itu yang bertanda ungu ini untuk perusahaan Nobu. Lalu untuk yang ketiga, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata rupiah IDR. Untuk kriteria ketiga, untuk itu semuanya ada semuanya mata uangnya rupiah. Lalu untuk kriteria yang keempat, perusahaan yang tidak mengalami laba rugi. Jadi untuk kriteria 4 ini, yang bertanda biru ini adalah perusahaan yang mengalami rugi. Mbak Anda bilang laba rugi loh. Yang tidak mengalami. Yang tidak mengalami laba rugi itu kan berarti bisa laba bisa rugi kan? Yang tidak mengalami rugi, Bu, maksudnya, Bu. Nah, itu kriteriamu. Iya, Bu, saya salah, Bu. Apa hubungannya dengan rugi? Dengan penelitianmu? Karena saya kan mau mencari ROE, Bu. Jadi saya pengen ngelihat. Emang kalau ROE nggak boleh rugi ya? Boleh, Bu. Cuman saya Terus pengen. lah ya apa efeknya? Ya kalau enggak kan berarti nggak masuk kriteria. Soalnya kan di kriteria sampel kok laba rugi. Pastiin dulu lah. Apa efeknya? Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, terus pertanyaan saya, ini Anda datanya berturut-turut. Ini data Anda tadi jenisnya panel apa cross section? Cross section, Bu. Oke, kalau cross section, jadi nggak perlu berturut-turut, Mbak. Yang ada harusnya di sini 2017 yang memenuhi kriterianya berapa banyak. Jadi jumlahnya bervariasi, bukan dikali 5. Jadi misalnya 2017 dari 47 yang memenuhi kriteria sampelmu itu misalnya 45. 2018 yang memenuhi kriteriamu ada 40. Terus 2000 seterusnya, jadi jumlahnya bisa beda-beda tiap tahun. Jadi enggak dari kata-katamu ini berturut-turut, itu sudah menandakan itu datanya panel. Tapi kalau tadi Anda bilangnya cross section, caranya nggak kayak gini. Ngumpulin datanya. Berarti kalau hasil seleksi ya. Iya. Jadi bukan Seperti dikalikan langsung kayak gitu. Iya, jadi harusnya Anda punya data 2017 yang memenuhi kriteria Anda berapa? 2018 ada berapa? 2000 ya jumlahnya bisa beda-beda. Nggak harus semuanya sama, bukan dikalikan 5. Kalau dikalikan 5 seperti ini data panel, Mbak, bukan data cross section. Anda cek kembali. Datamu benar nggak data panel apa data cross section? Kalau sampelmu cara penarikan seleksi sampelmu itu data panel. Tapi kalau proposalmu bilangnya data cross section, cara ngumpulinnya nggak kayak gitu. Cari di YouTube tuh Mbak, banyak itu. Berarti Bu, kalau misalnya saya mau ubah ke data panel aja yang seperti ini, itu bagaimana, Bu? Ya kenapa diubah? Emang make sense-nya apa dengan topik penelitianmu?
Hah? Iya, Bu. Loh, Soalnya saya ngelihatnya penggunaan jenis data itu berhubungan dengan topik penelitian, bukan suka-sukanya, oh iya udah terlanjur ini diganti, nggak kayak gitu, Mbak. oh baik, Bu, baik, Bu. Saya neliti tentang pajak, kan gitu misalnya. Oh, kenapa saya hanya neliti perusahaannya yang nggak rugi? Karena kalau yang rugi, dia akan dapatkan kompensasi pajak selama 5 tahun. Jadi saya ngambilnya yang berturut-turut, yang laba. Itu kan make sense dengan topik penelitian kita. Kenapa menggunakan data panel? Kalau tidak ada make sense-nya dengan jadi pengguna data, nggak harus semuanya menggunakan data panel. Bisa cross-section, bisa time series. Semuanya kembali lagi ke topik penelitian kita. Kita mau ngapain? Jangan nanti terus tiba-tiba kamu salah ngumpulin itu, terus kamu tiba-tiba ganti. Nggak kayak gitu. Oke, Bu, baik, Bu. Berarti saya ubah dulu, Bu. Jadi cross section ya, Bu. Oke, itu tadi kriterianya. Jadi tadi paham ya cara ngumpulinnya? Iya. Dari 2017 misalnya dari 47 yang jadi sampelmu hanya 40. Oke, Bu. 2018 ada 30 kan gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Dan nama perusahaannya boleh beda-beda, nggak harus sama. Oh, baik, Bu, Bu. Boleh. Tuh. Jadi kata-kata berturut-turut itu dihilangin. Kalau dalam perfection. Terus pastiin tadi benar nggak rugi. Kamu tadi bilangnya di situnya laba rugi. Benar nggak yang rugi atau yang laba? Apa hubungannya dengan topik penelitianmu? Oke, Bu. Baik, Bu. Udah sampai di situ? Udah mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu, kan ini kan berarti kan setiap tahun kan perusahaannya bisa beda-beda kan, Bu. Berarti untuk misalnya saya kan misalnya saya mencari ROE-nya, Bu. Nah, itu berarti semuanya tetap dicari ya, Bu? Nah, emang Roy harus mulai data apa? Rumusnya Roy apa? Maaf, Bu, nggak kedengaran, Bu. Rumusnya ROE apa? Ini, Bu, net profit dibagi total ekuitas, Bu. Nah, ya emang perusahaan nggak punya semuanya. Kenapa, Bu? Maaf, Bu, nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Emang perusahaan nggak punya semua datanya? Punya, Bu, punya semua, Bu. Nah, ya terus masalahnya di mana pertanyaanmu? Oh iya. Maaf, Bu, berarti saya cari semua, Bu. Tadi saya bingungnya, Bu, nanti pas. Tapi nanti aja lah, Bu, nggak apa-apa. Sudah? Udah, Bu, berarti saya akan perbaiki bagian seleksi sampelnya, Bu, sama hasilnya, Bu. Sebenarnya ini udah bagus, Mbak. Tinggal kamu tambahin bukan data sampel jadinya cross section aja ini. Caranya udah benar kayak gini. Ya, cuma ini untuk data panel bukan untuk data cross section punya jadinya. Soalnya, Bu, saya kan ini kan juga belajar kan, Bu. Jadi belajar lihat YouTube, Bu. YouTube-nya rata-rata kayak gini semua, Bu. Ya ini data panel, Mbak. Kamu lihatnya data cross section. Oh, data cross section, baik, Bu. Yang kamu lihat itu data panel. Kalau data panel memang benar kayak gini. Ya. Oke, Bu, baik, Bu. Udah cukup ya? Saya mau ngambil Oke, minum dulu ya. iya, Tunggu. Bu. Terima kasih pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selanjutnya siapa? Oke, Natalia, silahkan. Masih. Oke, Ibu dan teman-teman sekalian, suara aku nggak jelas ya, Pak. belum terdengar, Bu. Suara Anda jauh, nggak jelas. Apakah sudah terdengar, Bu? Agak lumayan, tapi masih agak itu. Tes, apakah sudah terdengar, Bu? Ya, lumayan lah, ya udahlah. Kayaknya nggak tahu Oke, sih. Pak. Atau yang lainnya gimana? Suruh tanya temanmu itu. Teman-teman, apakah terdengar? Aman-aman. Oke. Saya lanjut ya, Bu. Oke. Selamat malam kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil berita acara saya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, saya baru muncul. Di sini terdapat 8 poin dari catatan perbaikan berita acara saya. Yang pertama ada alasan memilih sampel mahasiswa jurusan manajemen bisnis. Yang kedua ada tambahkan pertanyaan variabel kontrol dalam kurung faktor-faktor lain yang mempengaruhi niat, misalnya jumlah uang saku mahasiswa. Yang ketiga ada tambahkan gambar model penelitian. Yang keempat ada tambahkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu pada bagian pengembangan hipotesis. Yang kelima ada pada penjelasan teori yang digunakan UTAUT dan TAM, tambahkan penjelasan kaitannya dengan penelitian atau variabel penelitian apa. Yang keenam ada cek apakah ada UTAUT 3, jika ada kenapa menggunakan UTAUT 2. Yang ketujuh ada tambahkan rujukan jumlah pengambilan sampel, dan yang terakhir yaitu tambahkan daftar pertanyaan kuesioner pada lampiran. Dan sejujurnya, Bu, saya belum melakukan revisian. Oke, kalau belum melakukan revisi berarti apa? Ini laporan berarti ya. Ini hasilnya apa? Anda sidang ulang atau gimana? Enggak, Bu. Tinggal lanjutkan revisian aja, Bu. Soalnya di situ hasilnya nggak ada. Teman saya yang satu dosen penguji juga nggak dikasih tahu, Bu, keterangannya. Ya kamu pastiin dulu lah. Kamu pastiin dulu, suruh sidang ulang atau lanjut. Soalnya di situ kalau Ibunya udah suruh revisi, Bu. Cuma saya pun dikirim kayak gini, tapi hasilnya nggak dibuat sama ibunya dan udah ditanda tangan. Tanya dosen koordinatornya lah. Oh iya ya, Bu. Anda tanyalah. Anda takutnya Anda disuruh sidang ulang. Loh, lah kan saya nggak, tapi ada pertanyaan saya kan itu. Apa hasilnya? Kan Ibu, hasilnya ada. Ibunya Dan soalnya langsung kapan Anda bilang terakhir? gitu, Bu. Kenapa, Bu? Kapan Anda sidang? Tanggal 6 April kemarin, Bu. Tanggal 6, ini udah tanggal 24 Mei, dan Anda nggak tahu status pun nggak nanya-nanya. Ibunya sih kemarin langsung, dia secara langsung, Bu, bilangnya. Secara langsung ya konfirmasi Iya. lagi ke dosen koordinator skripsinya, tanyain ini hasilnya apa, kan itu hasil ontentik gitu. Kalau hanya ngomong secara langsung kan sidang offline atau online? Offline, Bu. Offline lagi nggak ada rekamannya kan, kalau online kan bisa Anda dengerin rekamannya balik kan. Iya, Bu. Ya. Anda pastikan dulu dari semua tadi, ini kan berarti laporannya diterima dan Anda revisi sesuai dengan yang diminta oleh dosen penguji itu. Ya.
Iya. Kesimpulan hasilnya apa? Pertanyaan saya sebagai dosen bimbingnya apa? Apakah sidang ulang atau lanjut kan gitu. Kalau sidang ulang ya berarti Anda memperbaiki sesuai dengan revisi itu. Kalau lanjut ya juga memperbaiki sesuai dengan revisi Ya. itu. Kalau sidang ulang Anda koordinasi ke dosen koordinatornya kapan sidang ulangnya. Oke, Bu. Udah sekian lama, udah sebulan lebih kamu nggak tahu status sukanya di PHP-in memang kalian ini. Saya pikir udah kan, Bu. Soalnya saya tanya teman saya juga, yang satu dosen penguji juga, Bu. Dia nggak ada juga, Bu, tapi sudah tanda tangan sama ibunya. Ya kan tanda tangan kan ada kesimpulan. Kan yang dibutuhkan kesimpulan bukan tanda tangan. Ya kalau saya nguji selalu pasti ada kasih kesimpulan, maka mahasiswanya digantung di PHP-nya. Kalian di PHP sebulan juga diem aja, Bu. Baik, Bu, baik, Bu. Ya. Saya Pasti. pastikan aja, Bu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Berikutnya siapa? Izin tanya boleh, Bu? Oke, silakan. Oke, izin share screen-nya, Bu. Bentar, kayaknya salah share screen saya. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Oke. Saya kan udah, pembukaan dulu. Sorry, Bu. Selamat malam, Bu Nani dan rekan-rekan. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan yang kemarin sempro. Jadi kan saya udah bimbingan tuh sama Ibu yang kalau nggak salah awal Mei. Terus Ibu kan kemarin nanya, oh ya saya lupa nunjukin ininya dulu, Bu, berita acara. Nah, kemarin kan berita acaranya itu em, yang tentang pertama itu, Bu, kalimat pada judul yang diubah itu saya udah tanya ke Pak Dedi ke Pak Dedi. Ternyata memang Pak Dedi nggak bikin itunya, Bu, yang komenan yang di file Word saya. Jadi memang nggak ada, Bu, hanya BAP aja. Jadi saya kontak Pak Dedi via WA untuk menanyakan apakah kalau saya ubah judulnya menjadi perbedaan kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman sebelum dan sesudah pandemi itu apakah eh, sudah boleh atau enggak. Terus kata Pak Dedi, boleh, Bu. Nah, terus yang lainnya sih yang minggu-minggu kemarin juga, Bu, yang em, revisi kedua sampai kelima juga udah Ibu cek. Yang ini, Bu, revisi Oke, kalau sudah ya udah, tentang Mbak. urgensi juga udah saya tambahin, Bu. Kalau sudah ya nggak usah ditunjukin lagi, Mbak. Berarti kan Oke. yang Berarti saya lanjut ke data boleh, Bu? saya silakan. Oke. Nah, untuk seleksi datanya kan karena saya cuman 2 kriteria, Bu. Jadi saya bikinnya kayak gini aja, Bu. Dia perusahaan yang listing di atas tahun 2019. Karena kan kriteria saya, Bu, laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah dari tahun 2018 sampai 2018, 2019, dan 2021-2022. Jadi perusahaan yang IPO setelah tahun 2018 itu nggak saya masukkan, Bu. Jadi dari 46 perusahaan, eh, hanya 25 perusahaan aja, Bu, yang em, melakukan IPO di atas tahun 2019. Terus seluruh perusahaan juga melakukan, seluruh, ya, Bu, Mbak Tania, ya, boleh ini ya, ya, Bu. dengan cepat-cepat ini bukan Ya, Bu. yang aju cepat ya. Tadi Anda kriterianya Oh ya, yang oh ya, list sorry. Ini, Bu, kriterianya itu yang ini. Bentar ya, Bu. Sorry, Bu, kalau kecepatan. Bentar ya, Bu, saya buka dulu. Nah, ini, Bu, kriterianya kan perusahaan yang bergerak pada sektor makanan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan 2018 sampai 2022. Jadi otomatis kan, Bu, perusahaan yang IPO tahun 2019 ke atas kan nggak punya laporan lengkap tentang keuangan tahun 2018 kan, Bu. Nah, jadi
Bu, sampai di sini dulu. Oke, Bu. Oke. Jadi, tolong dikasih kesempatan saya ngomong ya. Oke, Bu. Sorry, Bu. Oke, Bu. Bu, nggak kedengaran, agak kecil suaranya. Bukan nggak kecil, suaramu yang itumu di tempatmu. Oh, oke, Bu. Oke. Iya, di tempatmu Bu. dikatakan ada suara apa nggak tahu saya. Ada agak bising sebenarnya Oh, suara. bentar, kayaknya suara AC deh, Bu. Bentar, saya matikan dulu. Apakah masih bunyi gitu, Bu? Udah nggak terlalu. Oke. Oke. Ini sama dengan tadi punyanya Putri. Datamu jenisnya apa dulu? Data Cross section. Oke, kalau cross section kan berarti kan nggak perlu kan? Kenapa harus 2018? 19-nya nggak dipakai. Kan bukan harus berturut-turut kan? Tapi kan saya tentang 2 tahun sebelum COVID dan 2 tahun setelah COVID, Bu. Lah iya, tapi kan jumlah perusahaannya kan boleh beda-beda, Pak. 2018 ada 25, 2019 ada 20, 2020 ada 13, kan boleh. Oh, oke, siap, Bu. Berarti, Perusahaannya kan boleh sama beda-beda kan? Sama Oh, dengan Putri kan? oh iya, Bu, betul. Oh iya. Oke, Bu. Paham. Dan tadi kan di sini kan Anda nggak bahwa kriteria yang ITO-nya di atas itu nggak Anda tolak kan? Nggak ada, cuma hanya 2 aja. Berarti kan Enggak, boleh. Bu, iya. Iya. Berarti Betul, kan Bu. akan munculkan lagi kan? Iya, karena itulah, Bu, tadi asumsi saya karena dia mempublikasikan laporan keuangannya itu 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah. Oke, Bu. Oke. Anda tadi nyimak kan yang tadi punyanya Putri kan? Nyimak, betul. Ya berarti kalau makanya tadi pertanyaan saya adalah data Anda apa? Kalau panel memang betul yang tadi Anda sampaikan 2019-nya nggak bisa dipakai kalau dia baru IO 19. Tapi kalau data Anda cross section ya kan boleh-boleh saja. Oke. Cara ngumpulin datanya sama tadi yang tadi saya udah jelasin sama punyanya Putri ya. Ya, Bu. Coba saya cek punyamu tadi Excelmu. Kayaknya Ini- kayaknya data panel kamu ngumpulinnya. Iya, kalau dilihat jadi kayak data panel, betul, Bu. Iya. Oke, Bu. Jadi dari 46 ini misalnya 2018 hanya 40. Boleh nama perusahaan terus 2019 hanya 30 ya boleh sesuai dengan kriteriamu tadi karena yang memenuhi kriteria ya 2 itu aja. Yang nggak memenuhi ya nggak boleh. Nama perusahaannya juga boleh beda-beda. Kan datanya kan cross section bukan data panel. Betul, Bu. Oke. Oke? Oke, siap, Bu. Paham. Pastikan dulu ya, kalau datanya cross section ya cross section, jangan tadi kayaknya enak ya data panel, kalau ini jadinya pindah ke data panel, enggak seperti itu caranya riset itu. Itu berarti Anda mencederai ranahnya orang riset gitu. Oke, Bu. Oke, jadi Oke. cara ngumpulinnya kayak tadi semuanya yang tadi Ibu jelasin punyanya Putri. Jadi diurutin yang 2000, berarti kan dari 2018 kan, dari 46 yang jadi sampel berapa? Oh, hanya 40 Bu yang sesuai kriteria 1 dan 2. 2019 misalnya hanya 35. Perusahaannya beda-beda boleh. Kan bisa jadi ADES ini jadi sampel kamu di 2018, tapi 2019 nggak jadi, kan boleh juga. Karena nggak memenuhi kriteria. Betul, Bu. 2018-nya memenuhi kriteria, tapi 2019-nya tidak memenuhi kriteria, boleh kayak gitu. Itu kalau datanya cross section. Oke, sampai di situ. Paham, Bu. Oke. Oke. Oke, siap, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya itu dulu deh, Bu. Saya perbaiki bagian sampel dan sampelnya dulu. Nanti setelah sudah, baru saya tunjukin ke Ibu lagi ya. Oke, siap. Oke, Bu. Makasih banyak. Ada lagi yang belum? Ada, Bu. Oke, siapa ini? Hafiz. Izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan. Saya ingin Itu, Bu.
presentasikan hasil set saya artikel. Izin Bu, di bimbingan terakhir saya sudah menyelesaikan isi. Kamu bimbingan terakhir kapan? Tahun lalu Sebelum ya? sebelum itu yang libur puasa, Bu. Sebelum libur puasa. Semester ini? Iya, Bu. Kok nggak ada di catatan saya? Bimbingan terakhir apa? Revisi, Bu, yang revisi Iya, revisi apa? dari Kamu ini jadinya ngikut apa? Template yang baru atau template masih lama? yang baru, Bu. Yang baru. Udah koordinasi sama dosen koordinatornya? Iya, sama Bu Alfonsa. Udah tanya ya. Iya, Berarti ngikutin template baru. Kalau template baru berarti langsung berupa artikel ya. iya. Dia kemarin nambahin ini, Bu, penjelasan di flowchart. Oke. Berarti sekarang ke itu template yang baru berarti artikel. Nah, di sini judul implementasi pajak penghasilan pasal 23 menggunakan klien konsultan. Nama konsultannya apa nggak disebutin ya? Tadi di Zulum disebutin nggak sih? Klien konsultan aja. Eh? Oh, memang nggak disebutin ya? Iya, Bu. Oke. Ini saya udah ngerjain sampai Oke, sampai di situ di latar belakang dulu satu-satu urutin. Jangan langsung semuanya, agak di zoom, nggak kelihatan saya. Oke, identifikasi masalahnya ada nggak? Di pendahuluanmu. jadi maksudnya. Identifikasi masalahnya ada nggak? Hmm? Nggak bisa nunjukin? Ya jangan di situ ya, di artikelmu itu kan yang mau di ini artikelmu. Identifikasi masalahnya ada nggak? Tujuannya ada nggak? Di dalam satu pendahuluan itu bukan per poin-poin. Makanya tadi baca dulu, kamu baca panduannya. Karena berbeda format dengan proposal itu. Ada? Berarti kalau nggak ada, Anda tambahkan identifikasi masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian. Di poin pendahuluan. Oke? Hafiz, dengar nggak? Dengar, Bu, dengar. Oke, terus di kajian literatur, nggak usah buat poin-poin, langsung aja. Nggak usah pengajakan bla bla bla, ini satu poin satu bla bla bla, udah habis tuh halamanmu, orang dibatasin halamannya. Tata tulisnya itu diperhatikan, tuh spasinya ada yang lompat-lompat. Oke, jadi di pendahuluan tadi, udah kamu catat ya? Tambahin itu di kajian literaturnya itu, terus metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian yang dimasukkan adalah
Ya sesuai dengan yang ada itu. Jadi mana metode itu jenis data, metode, wawancara, terus ke bawah. Tuh poin A, B, C-nya nanti dihilangin ya, kamu copy paste itu. Analisis data sudah ada, terus apa lagi? Oke, nanti tata tulisnya diperhatikan itu. Oke, udah sampai situ dulu. Oke, di bimbingan berikutnya baru kita ke pembahasan. Siap, Bu. Oke, Kasih, Bu. bimbingan itu bertahap ya, bukan langsung yang dikasih semuanya, dosennya kuning juga. Kasih, Bu. Oke. Ada yang belum? Apakah udah semuanya? Mohtar, tadi udah ya. Hafiz tadi udah, Natalia sudah, Putri tadi juga sudah, Sela tadi sudah, Tania juga sudah, Wiwit juga sudah. Oke, teman-teman, jadi bimbingan kita sampai di sini. Semuanya tetap semangat, jaga semangatnya. Jangan lupa minta doa restu orang tua Anda. Yang Muslim tingkatkan ibadahnya, yang non-Muslim juga sama tingkatkan ibadahnya. Biar dikasih kemudahan. Oke, dan jangan lupa tadi minta doa restu orang tua, berbuat baik orang tua itu juga mempermudah urusan Anda ya. Apapun agama Anda pasti itu juga semuanya ada, karena berbuat orang tua itu kan wajib. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, Untuk jadi Bu, kami kan udah kami kan udah disuruh untuk kumpulin magang, Bu. Jadi kami kayak mana, Bu? Kirim ke Learning Ibu dulu ya, Bu, laporannya, Bu? coba dibaca prosedurnya. Waktu magang 1 bagaimana? Iya, Bu, kirim ke Learning Ibu, Bu. Cuma apakah kita udah bisa, Bu? Jadi cek ah. Tadi sudah disampaikan Mbak Wiwit kan ya? Oh iya ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup, saya cukupkan sekian ya. Semuanya tetap semangat, dijaga semangatnya. Semoga semuanya lulus tahun ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. wabarakatuh. Terima Kayaan ya. kasih banyak, Bu.